Baiklah, refleksi bimbingan konseling. Klien yang saya ditangani di sini adalah anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Jadi untuk identitas masalahnya, masalah yang dihadapi dari si klien di sini adalah kesulitan dalam berhitung. Jadi keluarga klien ini adalah merupakan keluarga dengan ekonomi yang bisa dibilang cukup. Jadi meskipun dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi orang tuanya ini memang selalu ke sawah setiap hari untuk mengurus kebun dan juga ladang mereka, dan biasanya pulang pada sore hari, sehingga klien yang saya tangani di sini kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta motivasi dari orang tuanya. Di sekolah pun si klien ini juga malu-malu saat mengikuti proses pembelajaran, sehingga cenderung kurang aktif di dalam kelas. Untuk prognosis dari kasus klien saya di sini mengalami masalah, yaitu kurangnya motivasi untuk belajar karena kurangnya perhatian dari orang tua dan kurang percaya diri saat mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Dari jenis masalah tersebut, maka saya menggunakan alternatif, yaitu tindakan bantuan seperti diberikannya motivasi yang cukup dari guru dan juga orang tua, serta latihan berhitung yang lebih sering dilakukan untuk melatih kemampuan berhitung si klien ini, serta guru juga bisa melatih kemampuan berhitung klien ini di luar jam pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik agar si klien lebih mudah dalam memahami dan tertarik untuk belajar. Untuk diagnosis dari jenis permasalahan klien saya, maka si klien ini mengalami masalah yaitu kurangnya motivasi dan percaya diri saat belajar, serta perhatian dari orang tuanya juga kurang, serta minat belajar dan minimnya karena kurang dorongan dan motivasi dari orang tuanya. Karena orang tua si klien di sini kan tadi sibuk untuk mengurus sawah dan kebun mereka, sehingga saat pulang sekolah si klien ini lebih memilih untuk pergi bermain dengan teman-temannya dibandingkan mengulangi pelajaran yang sudah ia pelajari di sekolah, karena tidak ada yang mengingatkan dia untuk belajar atau mengulangi pelajarannya lagi di rumah, sebab orang tuanya kan sibuk untuk bekerja di sawah. Dan treatment yang saya gunakan untuk mengatasi klien yang mengalami kesulitan berhitung dan kurang motivasi untuk belajar di sini adalah saya merencanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut dan individual. Pada tahap pertama, saya mengadakan pendekatan secara pribadi terhadap klien, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tuanya di rumah, kemudian bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, serta merangkul dan mengajak dan memberikan perhatian bahkan kasih sayang yang lebih kepada si klien di sini, sehingga klien lebih terbuka dan mau menceritakan semua masalah yang dihadapinya. Kemudian saya memberikan terapi ini tidak hanya dilakukan sekali, bahkan harus beberapa kali dan terus berkelanjutan sampai anak ini keluar dari masalah yang dihadapinya. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah dari klien tersebut yang saya gunakan adalah gurunya ini harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan selanjutnya dari klien tersebut. Kemudian orang tuanya juga harus lebih memperhatikan dan memotivasi klien agar tidak lagi malas dan lebih percaya diri saat mengulangi pembelajaran dan juga mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kemudian cara untuk menanganinya yang saya gunakan adalah layanan konseling individual, yaitu memberikan konseling dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya juga menjalin kerjasama dengan orang tuanya. Jadi saya melakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui latar belakang keluarga dan kondisi seperti apa peserta didiknya atau si klien tersebut di lingkungan rumahnya. Kemudian untuk langkah evaluasi dan follow up yang saya gunakan di sini adalah saya melakukan atau mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik ini mengambil satu keputusan,
sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut konselor di sini saya juga mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya upaya bantuan yang sudah saya berikan kepada peserta didik tersebut tentang masalah pribadi yang sudah dihadapinya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah dalam belajarnya di sini saya membantu membuatkan jadwal secara terperinci yang bersifat rutinitas yang nantinya akan membantu peserta didik untuk lebih bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar sebaik dan semaksimal mungkin, serta lebih sering menunjukkan peserta didik untuk aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian si klien di sini juga bisa lebih sering ditunjuk untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal atau menjawab soal, serta membuatkan dia media pembelajaran yang lebih menarik untuk memancing semangat dan minat belajar si klien untuk lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Di sini saya juga dapat memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran dengan persetujuan si klien itu tentunya, agar si klien dapat lebih nyaman dan fokus saat belajar. Nah, itu tadi adalah permasalahan dan cara penyelesaiannya yang saya lakukan dalam bimbingan konseling dengan anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.